Beginilah cara kerja sihir memperdaya korbannya. Dinamakan dengan sihir, karena cara kerjanya yang samar dan terselubung, serta tidak tampak oleh mata, membingungkan akal, dan menjadikannya takjub melihat sesuatu, tanpa mengetahui sebabnya. Semua jenis sihir, masing-masing memiliki cara khusus, untuk bisa mempengaruhi medianya, yaitu, manusia. Berikut ini, akan disampaikan beberapa jenis sihir, dan cara kerja pada masing-masing sihir tersebut dalam mempengaruhi media. A. Sihir yang bersandarkan pada ilmu perbintangan dan percampuran sisi rohaninya. Sekalipun sihir jenis ini merupakan perkara yang batil dari asalnya, karena bertumpu pada asumsi-asumsi yang salah, sebab bintang-bintang tidak memiliki rohani, juga pengaruh. Maka, orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib dan hukum-hukumnya, serta menetapkan ilmu tentang perkara-perkara gaib, berdasarkan pergerakan dan peredaran serta tempat-tempat munculnya bintang, sekalipun ucapan dan perhitungannya keliru dan dusta. Hanya saja, ucapannya akan mempengaruhi orang-orang yang lemah mental, sehingga mereka membenarkan penyihir tersebut dengan cara yang tidak disadari, menjadikan mereka meyakini seakan-akan kabar tentang masa depan tersebut benar-benar terjadi, maka mereka akan merugi dunia dan akhirat. B. Sihir yang bersandarkan pada sugesti dan penipuan. Sihir jenis ini juga mempengaruhi orang-orang yang lemah mental dan kepribadian, serta orang-orang bodoh. Sihir ini dilakukan dengan bacaan mantra-mantra, serta kata-kata yang dapat menyihir yang dipilih oleh penyihir berdasarkan pengalaman dan penelitiannya kepada kejiwaan orang yang tersihir. Dengan itu, penyihir mengarahkan perhatian media kepadanya, dengan cara makar tersembunyi, berangsur-angsur dalam sugesti, tahap demi tahap. Jika ia mengetahui ada tanda-tanda terpedaya dan percaya, maka ia segera menambah kekuatan sugesti. Di sisi lain, cepatnya pengaruh sugesti merasuk pada media, sehingga menjadikannya seperti cincin di jari penyihir. Sugesti yang digunakan penyihir pada aksinya kali ini, dimulai dengan mengucapkan kata-kata yang benar, tetapi menyembunyikan maksud-maksud yang tidak benar. Kemudian kedustaan semakin bertambah, sedikit demi sedikit, setiap kali media menerima atau mempercayai apa yang dikatakan oleh penyihir dan sugestinya. C. Sihir yang menggunakan ruh makhluk bumi. Hal yang dimaksudkan di sini adalah sihir yang menyandarkan kekuatannya dengan cara meminta bantuan bangsa jin. Apabila merasa senang dengan kekufuran, kemunafikan, dan sikap jorok dari tukang sihir, tidak mau bersuci, maka jin akan membantunya, seperti memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau mengalirkan minyak dari dua tangannya, atau di atas keningnya, mengalirkan darah dari salah satu anggota tubuhnya. Jika media, atau orang yang tersihir, melihat semua keanehan yang dilakukan tukang sihir ini dengan mengetahui bahwa semuanya bukan sekadar rekayasa atau keterampilan tangan, maka hal itu akan menimbulkan kesan atau kekaguman dan pengaruh hebat dalam dirinya. Terlebih lagi, sihir jenis ini tidak bertumpu kepada sugesti dan penipuan, sebaliknya pada pekerjaan yang dilakukan oleh jin. Perlu disampaikan di sini bahwa apa yang dilakukan oleh jin bisa menghilangkan keseimbangan pikiran bagi sebagian manusia, sehingga mereka akan meyakini bahwa apa yang dilakukan tukang sihir merupakan hal luar biasa dan keramat. Selanjutnya, mereka akan tunduk kepadanya, seperti kerbau yang dicocok hidungnya, menuruti arahan, dan menjadi mainan di tangan tukang sihir. D. Sihir yang mengandalkan takhayul dan pandangan mata. Pada sihir jenis ini, penyihir mengandalkan sebagian hakikat yang biasa diindera oleh manusia, seperti tipuan mata atau tipuan indera. Indera terkadang bisa tertipu, sehingga sesuatu yang diam, kelihatannya bergerak, dingin seakan panas, dan panas seakan dingin, fatamorgana terlihat air. Dan begitulah kita lihat penyihir menggunakan keterampilan dan kecepatan gerak serta isyarat, maka yang tampak terlihat oleh manusia, seakan-akan semuanya benar-benar ada dan keluar dari kebiasaan. Pengaruh yang terjadi pada jiwa orang yang menyaksikan, akan menyebabkan inderanya ikut menipu dirinya, serta memudahkannya menerima gambaran tentang sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Sebagaimana kecepatan menampilkan sesuatu, tidak memberikan cukup waktu kepada orang yang melihat, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, karena indera membutuhkan waktu untuk mengetahui atau mengindera hal-hal yang disaksikan. E. Sihir yang mengandalkan pada alat dan arsitektur. Tukang sihir pada jenis ini
menggunakan sebagian ilmu mekanik arsitektur yang sangat detail dan alat-alat modern yang belum diketahui oleh penonton sebelumnya. Ia menggunakannya dengan cara penuh tipu muslihat, dengan mengklaim bahwa yang muncul dalam keterampilan arsitektur maupun alat-alat modern tersebut adalah kekuatan sihirnya. Sihir jenis ini akan mempengaruhi kejiwaan orang-orang awam secara khusus, orang-orang bodoh yang tidak mengetahui rahasia keterampilan arsitektur, mekanik dan elektronik, sehingga mereka meyakini bahwa di balik keanehan yang dilakukan tukang sihir, ada jin yang melakukan itu semua, atau kekuatan yang luar biasa, atau kekeramatan si penyihir. F. Sihir yang menggunakan sifat-sifat khusus materi dan obat-obatan. Jenis ini termasuk tipuan yang dapat menimbulkan efek, seperti halnya seorang dokter yang memberikan obat tidur kepada pasien, yang akan menyebabkannya tidur lelap setelah meminumnya. Jadi, pengaruh atau efek yang ditimbulkan sangat alami. Begitu pula yang dilakukan oleh sebagian tukang sihir, yang memiliki pengalaman tentang obat-obatan dan ramuan serta zat-zat kimia. Mereka mencampurkannya pada makanan atau minuman yang diberikan kepada manusia, sehingga pengaruh alami akan muncul, seperti kehilangan daya nalar selama beberapa saat, atau kekuatan fisik, maupun kemampuan seksual lumpuh, atau tidak mau makan, atau terserang rasa pusing yang berkepanjangan, atau gangguan saraf, dan semisalnya. G. Sihir yang bersandarkan pada ketergantungan hati. Di sini, penyihir mengaku mengetahui nama Allah yang agung atau Ismul Azam, dan dengan menggunakan nama tersebut, setiap orang akan tunduk patuh kepadanya, sehingga ia mampu melakukan apa saja yang dikehendaki Allah. Jika seseorang percaya terhadap pengakuan ini, maka hatinya akan tergantung dengannya, dan akan mengalami semacam ketakutan dari penyihir tersebut. Jika muncul ketakutan, maka kemampuan berpikirnya akan melemah. Pada saat itu, penyihir akan mampu melakukan apa saja yang ia mau, dan meniupkan ilusi sekehendaknya, tanpa khawatir akan tersingkap tipu muslihatnya, atau tanpa harus takut terhadap logika orang yang menyaksikan atau tersihir. H. Sihir yang mengandalkan namimah, atau adu domba, dan penghasutan. Sihir ini memiliki pengaruh kejiwaan pada manusia, dan pengaruh tersebut akan lebih efektif pada orang-orang yang lemah iman, atau yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, serta tidak merenungkannya. Sihir jenis ini juga akan lebih berpengaruh pada orang yang temperamental, dan orang yang selalu mempercayai orang lain, membenarkan setiap yang dikatakan kepada mereka. Selain itu, sihir jenis ini akan berpengaruh pada orang-orang yang memiliki kepribadian berubah-ubah. I. Sihir yang bersandarkan pada jimat. Sihir jenis ini ada dua macam. Pertama, jika menggunakan jin, maka ia menimbulkan efek. Hal yang menyebabkan munculnya efek tersebut adalah jin dan efek yang terjadi pada orang yang tersihir, termasuk sesuatu kebohongan atau ketakutan dan rasa was-was. Kedua, tidak menggunakan bantuan jin, maka ia terbagi menjadi dua macam juga. 1. Sihir yang efeknya pada orang yang terkena sihir, termasuk dalam kekuatan mental dan perasaan hasut yang digunakan penyihir, sehingga menimbulkan efek pada media. 2. Pada diri penyihir, tidak ada rasa hasut, tetapi jika orang yang terkena sihir mengetahui adanya sihir, sehingga jiwanya merasa takut dan perasaannya menjadi kacau dan tidak menentu, maka pengaruh yang ditimbulkan seakan-akan pengaruh sungguhan. Sebaliknya, jika media tidak mengetahui adanya sihir, maka hal itu tidak akan mempengaruhinya sedikitpun dan tidak akan mengganggunya.